muka dengan muka untuk kita bersama-sama meresponi setiap apa yang Tuhan berikan, yaitu kesempatan kita dapat belajar apa yang menjadi firman yang menjadi basis di dalam setiap kita hidup sebagai guru. Sudah pada saat kita melihat tema yang tadi kita dengar, tema bahwa mendidik bukan persoalan biasa. Mendidik adalah sesuatu persoalan yang luar biasa. Dan mendidik adalah sesuatu yang bukan hanya perkara kecil, tetapi mendidik adalah sesuatu perkara yang besar. Dan pada saat hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk kembali melihat mengapa kita melihat ada konsep keimanan di dalam pendidikan. Hari ini kita melihat pendidikan khususnya di abad 21, kita melihat banyak sekali problematik yang muncul. Kalau kita bisa membaginya, problematik bisa kita bagi dalam dua hal. Pertama, mungkin kita bisa katakan ada problematik secara eksternal. Problematik secara eksternal mungkin kita bisa bagi dalam beberapa hal. Pertama, karena zaman sudah berubah. Dulu orang begitu patuh, tetapi karena sudah bebas, sudah begitu banyak akan hal-hal bagaimana mereka sudah menikmati begitu banyak akan kelancaran, dan akhirnya mereka melihat zaman sudah mulai tidak lagi memiliki kesetiaan, tapi mulai semakin liar, dan akhirnya pendidikan sudah tidak mudah lagi untuk dapat dikerjakan. Akhirnya banyak para pendidik akhirnya mereka harus dengan lelah untuk memperjuangkan pendidikan yang benar. Mungkin kalau kita bisa katakan poin yang kedua, problematik terbesar secara eksternal di dalam pendidikan di abad 21, mungkin kita bisa katakan yang kedua, yaitu karena citra kekristenan sudah tidak lagi menjadi basis pendidikan di dalam hidup manusia. Banyak orang-orang Kristen yang menjadi pendidik, mungkin mereka adalah pendidik Kristen, tapi mereka sudah jatuh di dalam apa yang namanya dualisme. Dualisme, bagaimana kita seharusnya hidup adalah untuk Tuhan, tapi akhirnya dualisme merusak akan konsep pendidikan, dan akhirnya sudah tidak lagi melakukan setiap pendidikan itu dengan satu hati yang sungguh fokus, yaitu hanya melayani Tuhan. Tapi pendidikan mulai melayani uang, melayani setiap apa yang mereka inginkan. Maka ini akhirnya membuat pendidikan mulai liar, dan akhirnya kita melihat problematik pendidikan Kristen menjadi eksis. Dan kita bisa lihat lagi di poin ketiga mungkin, yaitu dalam problematik secara eksternal dalam pendidikan, kita bisa katakan bahwa pendidikan Kristen sudah jatuh di dalam non-movement. Yaitu apa? Pada saat kita mendidik, kita sudah tidak punya responsibility. Di saat kita mendidik, hanya asal-asalan mendidik. Dan itulah yang terjadi di banyak sekolah-sekolah Kristen, di mana mereka sudah tidak lagi mendidik dengan hati yang takut akan Tuhan, tapi mereka mendidik hanya karena ada honor yang diterima untuk mengisi perut mereka. Maka ini menjadi non-movement yang akhirnya merusak pendidikan Kristen, khususnya baik di Indonesia maupun juga di luar Indonesia. Ini adalah sesuatu yang membuat kita sedih, karena pendidikan Indonesia yang seharusnya kita perjuangkan sama-sama, ini menjadi sebuah hal yang harus kita lihat bahwa inilah satu problematik yang eksis. Dan kita bukan hanya melihat itu di Indonesia, di luar Indonesia kita juga melihat hal yang sama. Maka di dalam hal ini, mari kita bersama-sama melihat pendidikan bukan perkara kecil. Maka hari ini kita sama-sama melihat problematik itu ada. Lalu kedua, tadi saya mengatakan, selain problematik pendidikan Kristen, itu secara eksternal kita bisa melihatnya begitu banyak, kita juga harus jujur melihat bahwa pendidikan, khususnya yang ada di dalam pendidikan Kristen pun, juga memiliki problematik. Bukan yang ada di luar, tapi juga ada problematik yang ada di intern, yaitu yang ada di dalam. Maka kalau kita melihat banyak sekali problematik pendidikan Kristen terjadi di dalam internal, yaitu dalam beberapa hal yang mungkin saya bisa catat, yaitu pertama, yaitu
banyak pendidikan Kristen di dalamnya terlalu banyak konflik, khususnya konflik dari kepentingan. Mengapa saya mendidik? Maka di situ banyak sekali akan hal-hal bagaimana konflik demi konflik dari kepentingan menjadi sesuatu yang menjadi problematik. Yang seharusnya kita mendidik karena itulah kebutuhan dari setiap orang-orang yang kita didik. Tapi seringkali kita juga sudah lupa akan hal seperti ini. Atau hal yang kedua, yaitu bagaimana problematik dalam secara internal pendidikan Kristen. Kita juga melihat bagaimana spirit melayani di dalam pendidikan sudah tidak lagi melayani Tuhan. Tetapi kita melihat spirit of humanism atau spirit humanisme atau hanya untuk memanusiakan manusia itu menjadi satu-satunya fokus di dalam pendidikan dan tidak membawa manusia kembali kepada Sang Pencipta. Dan itu menjadi satu problematik juga. Akhirnya sudah tidak ada relevansinya agama dibicarakan. Akhirnya rasanya berbicara tentang kekristenan, bicara tentang Yesus Kristus di dalam dunia pendidikan seakan-akan tidak relevan dan akhirnya tidak ada signifikansinya. Dan itu menjadi satu hal yang mengerikan di dalam pendidikan jika sudah tidak lagi mengingat akan Tuhan menjadi dasar dari setiap pendidikan yang kita lihat. Maka saudara, dan berikutnya kita mungkin juga bisa catat, yaitu konflik internal di dalam pendidikan, yaitu tidak ada lagi integritas di dalam pendidikan. Saudara, kenapa saya dengan cepat membacakan hal ini? Karena inilah sebuah hal-hal yang saudara pasti sudah tahu. Di dalam pendidikan kita melihat perlunya integritas di dalam para pendidik, perlunya integritas di dalam konsep setiap orang-orang yang mendidik. Dan kita melihat pendidikan khususnya yang berpusat kepada Allah dan yang kita percaya di dalam Kristus Yesus sebagai teladan hidup. Tetapi banyak pendidikan Kristen sudah tidak lagi memiliki akan satu hati yang sungguh-sungguh untuk membawa mereka hidup orang-orang yang dididiknya meneladani Kristus. Maka ini adalah sebuah gambaran problematik pendidikan di abad 21, khususnya yaitu pendidikan Kristen, di mana begitu banyak dari mereka sudah merosot. Dan itu menjadi sebuah hal yang harus kita koreksi bersama-sama di dalam dignitas kita sebagai guru. Maka hari ini saya akan memberikan sebuah statement, yaitu kita sebagai guru, kita sebagai pelayan di dalam pendidikan, kita bukan melakukan sesuatu yang kosong, tetapi kita dipanggil sebagai imam. Kita dipanggil sebagai hamba Tuhan di dalam bidang pendidikan. Di saat saudara menjadi seorang guru, saudara adalah orang-orang terhormat karena saudara dipakai Tuhan untuk membawa nama Tuhan dibicarakan di dalam dunia pendidikan. Di saat saudara menjadi seorang guru matematika, saudara menjadi seorang guru akan sejarah, di saat saudara menjadi seorang guru dari perjuangan dari setiap sejarah bangsa Indonesia. Semuanya itu bukanlah sesuatu yang terlepas dari Sang Pencipta. Justru itu memiliki relevansinya, ada signifikansinya di dalam Tuhan. Maka saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam beberapa poin saja, untuk kita melihat pentingnya kita melihat arti mendidik, khususnya di dalam kekristenan. Maka saya percaya beberapa hal ini biarlah menjadi sebuah basis bagaimana setiap kita masing-masing dapat mendidik dengan benar, mendidik dengan takut akan Tuhan, dan mendidik dengan setia apapun situasinya. Maka saya akan memberikan satu statement yang pertama, yaitu mendidik adalah sesuatu yang sakral. Di saat saudara menjadi seorang guru, itu adalah panggilan Tuhan yang sakral. Di saat saudara dipercayakan di dalam dunia pendidikan untuk mendidik setiap murid-murid yang saudara layani, maka panggilan hidup sebagai guru itu adalah panggilan yang suci dan panggilan yang sakral. Maka pada saat kita melihat saya menjadi seorang guru, di sini ada panggilan Tuhan yang menyatakan bahwa Allah adalah
memimpin, dan Allah memberikan akan panggilan kepada kita masing-masing untuk kita dapat dipakai untuk menjadi akan satu bagian di dalam pendidikan, untuk kita menjadi saluran berkat di mana setiap murid-murid bisa menikmati akan satu kesadaran bahwa saya tidak boleh ditinggalkan, saya harus dipertemukan kembali kepada Tuhan yang adalah Sang Pencipta. Maka saudara, pendidikan adalah sesuatu yang sakral. Pendidikan adalah sesuatu yang suci. Karena pendidikan itu originalitasnya bukan diproduksi oleh manusia, tetapi originalitas pendidikan itu dimulai dari Allah sendiri. Allah adalah sumber pendidikan. Maka Allah mendidik manusia untuk membawa manusia untuk melihat bahwa pendidikan pertama yaitu bahwa manusia harus tahu kebenaran bahwa Allah adalah Allah dan manusia adalah manusia. Manusia harus takut kepada Allah dan Allah adalah Allah di dalam hidup manusia. Maka itu satu sumber pendidikan. Bagaimana setiap kita masing-masing sebagai guru tidak boleh melupakan hal ini. Kita adalah guru-guru Kristen. Kita harus memperjuangkan bahwa apa yang kita kerjakan, di saat saudara mengajar apapun bidangnya, saudara sedang menjalankan panggilan yang sakral dan panggilan yang suci di dalam hidup saudara sekalian sebagai guru. Dan saya tahu betul menjadi seorang guru tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan, baik dari tantangan di dalam metode, baik tantangan dari keluarga, mungkin tantangan dari kehidupan, biaya hidup dan sebagainya. Tetapi di saat menjadi seorang pelayan Tuhan di dalam dunia pendidikan, itu adalah panggilan yang sakral yang begitu luar biasa. Maka di saat kita melihat inilah sesuatu yang kita seharusnya terus jaga, kesucian dan kesakralan dunia pendidikan harus kembali kepada Allah. Itu yang harus kita terus jaga di dalam diri masing-masing. Tetapi kita tahu di dalam realita kita menemukan sebuah fakta yang benar, di mana mendidik rupanya sudah tidak lagi dianggap sesuatu yang suci. Pendidikan rupanya sudah dianggap sebagai sesuatu yang bersifat relatif dan tidak lagi dianggap lagi sebagai panggilan yang sakral dan suci. Maka pendidikan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang hanya profesional. Maka dianggap sebagai dilihat dari skill dan tidak dilihat dari dasar yang paling utama, yaitu takut akan Tuhan. Maka di sini menunjukkan bahwa dunia pendidikan pun sudah tak jatuh di dalam total depravity, yaitu jatuh di dalam kejatuhan total. Bagaimana manusia berdosa dan akhirnya menjalankan panggilan yang suci itu, tapi di dalam konsep yang total rusak di dalam diri mereka masing-masing. Maka kita melihat banyak orang-orang mendidik sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka mendidik dengan rasionya, mereka mendidik dengan pengalamannya, mereka mendidik dengan skillnya, mereka mendidik dengan prestasinya. Tapi mereka tidak mendidik setiap anak-anak didik mereka dengan kembali kepada Tuhan. Maka akhirnya kita melihat begitu banyak pendidik-pendidik Kristen jatuh di dalam kerusakan-kerusakan di dalam hidup mereka masing-masing. Banyak dari orang yang menjadi guru, tapi hidup mereka tidak seperti guru. Dan ini mengerikan. Dunia pendidikan adalah sakral, tetapi manusia sudah menjatuhkan dunia pendidikan itu sendiri. Maka saudara, maka bagaimana kita harus kembali bertobat untuk melihat bahwa mendidik harus dengan suci, mendidik harus dengan benar, dan mendidik harus dengan setia. Apapun situasinya, apapun yang menjadi problematik yang harus terjadi, dengan beriman kepada Allah, dengan menjalankan panggilan dengan benar, maka apapun yang berat yang harus dipikul, maka saudara sekalian, kesucian, kebenaran di dalam mendidik harus tetap dipertahankan. Maka menuntut ketegasan posisi. Siapa kita? Who am I? Who are we? Kita adalah guru-guru yang dipanggil oleh Tuhan.
Kita adalah guru-guru yang menerima panggilan yang suci dan sakral, dan itu harus dikerjakan. Maka saya bersyukur jika banyak orang anak Tuhan dipanggil menjadi guru. Dan itu bukanlah sebuah profesional, tapi banyak orang-orang yang dipanggil. Mereka tahu panggilan menjadi seorang guru adalah sebuah dedikasi, bukan profesi. Banyak orang mengatakan profesimu apa? Guru. Tapi ada satu orang berkata, saya menjadi guru dan itu bukan profesi. Saya menjadi guru karena itu dedikasi saya di hadapan Tuhan. Wah, maka ini menjadi suatu hal yang harus kita sama-sama kembali untuk tegaskan. Dan inilah posisi yang seharusnya kembali di dalam diri guru-guru Kristen, yaitu kita bukan orang-orang yang tidak menerima panggilan yang benar. Kita sedang melihat adanya panggilan yang sangat diberikan, dan kita harus memperjuangkan itu dengan suci dan benar. Maka inilah satu hal, Tuhan sudah menciptakan dunia pendidikan, tetapi dirusak oleh manusia. Maka manusia harus bertobat. Dan dalam melihat semuanya ini, siapakah yang dapat menyatakan kesucian dan kesakralan kembali? Maka orang-orang Kristen percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya teladan hidup di dalam dunia pendidikan, karena dialah satu-satunya teladan yang menyatakan bahwa kesucian bisa diperjuangkan, kesucian bisa diajarkan, dan kesucian bisa dihidupkan. Dan di setiap apa yang ada dalam konsep kesucian bisa dinikmati oleh setiap anak-anak didik kita masing-masing. Memang ini tidak mudah, tetapi jika tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi untuk setiap pendidik-pendidik menyadari dan memperjuangkan hal ini? Maka ini adalah satu hal yang penting. Mendidik bukan sesuatu yang biasa. Mendidik adalah sesuatu yang sakral. Maka inilah tugas keimaman yang pertama yang Tuhan berikan di dalam diri setiap guru sekolah, di dalam setiap dunia pendidikan. Maka inilah sesuatu hal yang pertama yang saya sharingkan. Hal yang kedua yang saya sharingkan, yaitu mendidik bukanlah sesuatu yang menjadi hasil rasionalisasi manusia. Tapi dasar kita mendidik adalah kita menyampaikan firman Tuhan di dalam dunia pendidikan yang dimana kita sama-sama kerjakan. Pada saat kita menjadi seorang guru moral, bagaimana kita dengan menjadi seorang guru moral, kita membawa konsep moral dengan moral yang kembali kepada Tuhan. Maka mendidik dengan menyampaikan firman bahwa moralitas tidak cukup jika tidak kembali kepada moralitas yang benar, itu kembali kepada Allah. Maka inilah satu hal, bagaimana kita melihat mendidik adalah sesuatu yang berhubungan dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jika kita hanya melakukan sesuai dengan apa yang kita pikir, kita memperjuangkan apa yang kita rasa, semuanya itu hanyalah sia-sia. Tapi pada saat kita mendidik dengan apa yang kita sadari, bahwa yang sakral, yang kekal itu hanya di dalam Tuhan, maka di saat saya mendidik anak didik saya harus mendidik dengan benar, dan mendidik dengan benar saya harus membawa mereka kembali kepada firman. Tetapi problematiknya yaitu akhirnya yang kita lihat, fakta yang kita lihat, yaitu firman Tuhan juga sudah tidak lagi dihargai. Firman Tuhan sudah tidak lagi dianggap penting. Dan firman Tuhan di dalam dunia pendidikan seringkali sudah dianggap sesuatu yang sudah kuno, tidak ada hubungan dengan zaman abad 21. Dan inilah sebuah kengerian, bagaimana manusia akhirnya semakin otonomi, semakin merasa bahwa I am something, dan saya bisa mengajar dengan konsep yang saya pikir itu adalah kebenaran, tanpa kembali kepada firman yang adalah kebenaran Allah. Maka di sini kita melihat kerusakan dunia pendidikan. Dan akhirnya kita melihat sudah tidak ada lagi penghargaan terhadap firman Tuhan di dalam dunia pendidikan. Dan ini sesuatu yang harus kita sama-sama lihat. Jika ini tidak dikoreksi, jika ini tidak lagi disadari oleh setiap pendidik-pendidik, maka kita tidak mungkin dapat menjadikan panggilan guru sebagai panggilan yang sakral, karena kita tidak melakukannya dengan
benar, tepat, dan akurat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka mendidik bukan hanya harus suci dan harus benar, tetapi mendidik harus kembali kepada basis yang setia dan basis yang benar, basis yang kudus, yaitu kembali kepada firman Tuhan. Kenapa mesti demikian? Karena kitab suci menyatakan semuanya itu. Jika sudah membawa Alkitab, sudah bisa buka dalam satu hal di dalam 2 Timotius, di dalam 2 Tawarik. Di dalam 2 Tawarik dicatat satu hal, yaitu apa? Bagaimana setiap mereka, khususnya 2 Tawarik pasal 17 ayat 9, kita melihat pembesar, hamba Tuhan, para imam, mereka memberikan pengajaran kepada satu negara yang namanya Yehuda. Lalu mereka membawa dengan dasar yang sama. Pembesar membawa hukum Taurat, hamba Tuhan membawa hukum Taurat, imam membawa hukum Taurat, dan dasar mereka adalah hukum Taurat. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkeliling ke semua kota. Mereka hampirin satu kota demi satu kota. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka keliling satu kota demi satu kota untuk mengajar rakyat mereka. Mengajar rakyat yang ada di satu kota ini. Lalu ada di kota itu, mereka datang dan mengajar dengan basis Taurat Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka rindu bahwa setiap anak-anak ini dasarnya sama. Pembesar harus punya dasar yang sama, yaitu takut akan Tuhan. Hamba Tuhan, para nabi harus kembali kepada takut Tuhan. Para imam harus kembali kepada hati yang takut akan Tuhan. Dan rakyat juga harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Maka seorang guru memiliki satu panggilan yang besar, yaitu membawa Taurat Tuhan, membawa firman Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa anak didik yang kita didik itu, mereka dapat melihat bahwa firman Tuhan bukan sesuatu yang kosong, tetapi firman Tuhan memiliki akan satu-satunya basis bagaimana setiap mereka dapat kembali kepada kebenaran Tuhan. Maka mendidik harus kembali kepada firman Tuhan. Di dalam ayat yang lain, yaitu dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17, dicatat bahwa firman Tuhan itu adalah ilham yang diberikan dari Allah. Maka firman Tuhan bukan sembarangan firman, tapi firman adalah ilham dari Allah yang dapat mengajar, yang dapat memberikan akan didikan, yang dapat memperbaiki kelakuan dan membawa mereka kembali kepada kebenaran. Ini adalah sebuah hal bagaimana setiap hidup manusia hanya dapat dibereskan dengan benar di saat kembali kepada firman Tuhan. Tetap maka di dalam hal ini, mari kita jangan anggap remeh firman Tuhan. Jangan kita anggap remeh kitab suci, karena kitab suci memiliki power untuk bagaimana kita dapat di dalam pengajaran, di dalam etika, di dalam moral, di dalam kebenaran, di dalam knowledge, kita dibawa kepada satu-satunya kebenaran hikmat, yaitu kembali kepada Allah melalui firman Tuhan. Maka zaman ini sekarang sudah jauh dari firman. Maka kenapa STEMI harus memakai akan satu momen untuk pergi ke kota-kota, pergi ke kabupaten-kabupaten, pergi ke kecamatan demi kecamatan, kelurahan demi kelurahan, desa demi desa. Karena firman Tuhan harus diperdengarkan kembali. Setiap orang, siapapun mereka harus dengar akan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah membawa mereka kembali kepada satu-satunya kebenaran, yaitu Allah. Meskipun tidak dianggap relevan oleh dunia ini, tetapi Allah tetap bekerja dan Allah tetap berfirman. Dan inilah sebuah sukacita yang seharusnya ada di dalam diri kita masing-masing, sebagai guru, sebagai pendidik di dalam dunia pendidikan. Maka ini hal yang kedua yang saya sharingkan. Yang pertama, mendidik adalah sesuatu yang sakral. Kedua, mendidik adalah kembali kepada firman, maka kita dapat mendidik dengan benar. Tapi hal yang ketiga juga saya sharingkan, yaitu kita di saat mendidik,
Kita bukan mendidik di dalam harapan yang kosong. Saudara mungkin mendidik seorang anak kecil SD, dan di saat saudara mendidik di situ, saudara merasa bahwa seakan-akan kok capek ya untuk mendidik seorang anak ini. Anak ini kok nakal ya. Kita dalam masa mendidik merasa sepertinya tidak ada arti apa-apa. Tetapi kita melihat dari kitab suci, mendidik justru kita melihat ada yang akan Tuhan kerjakan. Meskipun di dalam on the spot kita melihat pendidikan itu melelahkan badan, seakan-akan belum kelihatan hasilnya. Tetapi saudara, di saat saudara dengan tekun, dengan setia, maka kita akan kelak melihat di dalam saudara mendidik, kelak saudara akan melihat penggenapan dari apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita sebagai pendidik. Dan kita akan melihat anugerah penggenapan bagaimana orang-orang yang dan anak-anak yang kita didik, kita akhirnya bisa melihat bahwa apa? Oh, rupanya mereka sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Saya baru-baru ini mampir ke satu kota di Jawa Timur, yaitu di Surabaya. Dan pada saat itu saya diizinkan untuk berkhotbah di satu gereja tempat di mana saya dulu dibesarkan. Pada saat saya berkhotbah, di situ ada seorang ibu-ibu yang sudah tua, di mana dia mendekati saya dengan air mata, dan akhirnya dia mengatakan, "Puji Tuhan, puji Tuhan." Siapakah ibu tua itu? Dia adalah guru saya. Dia adalah seorang guru SMP dan SMA saya, dan dia tahu saya nakalnya seperti apa. Dia tahu saya bobroknya seperti apa, dan dia tidak menyangka saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. Dan pada saat dia mendengar khotbah, lalu di saat dia mendekati saya dan memegang tangan saya, dia mengatakan, "Puji Tuhan, saya dulu lihat kamu gak ada pengharapan kelihatannya. Lihat kamu rasanya rusak total, dan melihat kamu rasanya tidak mungkin bisa jadi anak pendeta yang baik, nakalnya minta ampun." Tetapi pada saat dia berkata seperti itu, akhirnya dia merasa sukacita. Kenapa? Dulu saya mendidik kamu, kelihatannya tidak ada harapan, tapi hari ini saya melihat pengharapan itu. Maka saudara, pendidikan memang melelahkan, tetapi ada pengharapan jika kita mendidik dengan benar. Dan di saat kita mendidik dengan benar, kita dapat melihat sebuah hal. Di saat kita mendidik, disitulah ada pekerjaan Tuhan yang mengubah seseorang yang tidak beres kembali bertobat dan kembali kepada Allah. Tetapi saudara, bagaimana kita bisa melihat penggenapan tersebut dengan benar? Maka bisa kita mendidik dengan benar kembali kepada kesucian Allah, kembali kepada teladan Yesus Kristus. Maka apa saudara? Maka setiap penggenapan dari pendidikan yang kita kerjakan itu akan memberikan sukacita yang besar. Tetapi dunia ini hari ini, pada saat kita melihat banyak guru-guru yang mendidik, tetapi tidak lagi dengan konsep yang benar, tidak lagi dengan hati yang takut akan Tuhan. Mereka mendidik dengan asal-asalan, dan akhirnya kita melihat justru tidak ada lagi sukacita yang kekal, penggenapan dari setiap apa yang kita didik dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga kita tidak merasa apa-apa. Oh ya sudah besar ya, sudah memang besar. Oh memang sudah jadi orang penting, ya memang penting. Ya sudah mau diapain? Saya terus begini, saya terus jadi guru, saya terus begini terus. Dan akhirnya mengexcuse diri dan sebagainya. Saudara, di dalam dunia pendidikan kita melihat pentingnya penggenapan yang sejati. Dan kita melihat Kristus menjadi penting. Keteladanan itu yang seharusnya dihidupi oleh guru-guru Kristen. Dan bagaimana kita melihat pentingnya mendidik dengan teladan yang hidup dan tidak membiarkan dosa mencengkram setiap anak didik kita sampai dia bertumbuh dan besar. Maka saudara, mendidik harus kembali kepada keteladanan yang benar. Maka kita percaya bahwa keteladanan yang hidup, keteladanan yang benar cuma ada di dalam Yesus Kristus, yang adalah Allah yang rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan dia rela mati menebus dosa dan membawa kita keluar dari dosa
dan menerima keselamatan. Dan apa yang diajarkan di dalam pengajaran selama 3 tahun di dalam pelayanan dia, itu menjadi sebuah hal yang membuat kita lihat bahwa pendidikan memang melelahkan, tapi sukacita itu bukan sukacita manusia, tapi sukacita itu adalah sukacita yang kekal selama-lamanya. Maka saudara, tanpa Kristus kita mungkin hanya akan mendidik orang baik. Tanpa Kristus maka kita mungkin hanya menciptakan akan generasi-generasi yang hanya melakukan kebaikan, tetapi tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Maka kita dipanggil bukan untuk mendidik anak didik kita menjadi orang baik. Kitab suci mencatat, berbahagialah engkau di saat engkau menjadi orang benar. Orang benar pasti baik, orang baik belum tentu benar. Maka panggilan kita adalah bagaimana membawa hidup kita dan hidup orang yang kita didik sama-sama menjadi orang benar di mata Tuhan. Dan inilah sebuah hal yang mungkin secara spiritual, secara kerohanian kita mungkin harus sadari dan kita koreksi. Kenapa? Karena seringkali kita pun tidak rela menjadi orang benar. Maka jika tidak bertobat, maka kapan lagi kita bisa menjadi orang benar di dalam dunia pendidikan? Maka saudara, inilah satu hal yang saya sharingkan di dalam poin yang ketiga. Dan poin yang terakhir, saya akan men-sharingkan poin yang terakhir, yaitu mendidik adalah sebuah dedikasi, bukan untuk kemuliaan diri. Tapi pada saat kita mendidik adalah sebuah dedikasi untuk kita memuliakan Allah yang memberikan panggilan hidup bagi kita, untuk kita dapat melihat menjadi guru adalah suci dan sakral di dalam firman-Nya, melihat penggenapan keteladanan di dalam Kristus Yesus, dan itu yang harus dihidupi oleh guru-guru dan murid-murid di zaman ini. Saudara, di China ada satu orang teolog, yaitu teolog Reform, seorang teolog Kristen Protestan bernama Liu Xiaofeng. Dan saudara, pada saat teolog ini dia adalah seorang teolog Reform, tapi dia juga adalah seorang komunis. Padahal dia sangat terkenal mengajarkan akan doktrin Reform. Dia dikenal sebagai seorang teolog yang populer, dan setiap apa yang disampaikan sangat-sangat kritis dan sangat-sangat back to the Bible. Tetapi pada saat dikatakan, siapa kamu? I am Reform. Who are you? I am communist. Maka, who are you? I am Reform communist. Lalu dia mengatakan, bagaimana kamu bisa menjadi seorang teolog Reform, tapi kamu bisa diundang di Tiananmen untuk menghadiri akan satu rapat dari komunis partai. Lalu bagaimana engkau, seorang teolog Reform, kamu bisa menjadi seorang guru tetapi memberikan akan pengajaran Reform? Dan saya kaget. Kenapa? Karena dia mengatakan satu hal ini, yaitu apa? Reform is my profession, Communist is my dedication. Mengerikan bukan? Maka banyak orang yang mengatakan saya adalah seorang teolog Reform, tetapi rupanya dia menjadikan teologi Reform bukan dedikasi, tapi dia menjadikan teologi Reform adalah sebuah profesi. Maka hari ini dunia di dalam gereja Reform pun mengerikan, karena banyak orang-orang yang mengatakan hamba Tuhan pun akhirnya mereka bukan menjadikan Reform teologi menjadi dedikasi selama-lamanya, tapi hanya menjadikan sebagai profesi selama-lamanya. Dan itu terjadi, saudara. Maka hari ini kita coba untuk melihat, saudara mendidik itulah sebuah dedikasi, atau saudara mendidik itu adalah sebuah profesi. Pada saat profesor yang tadi saya katakan namanya Liu Xiaofeng, pada saat dia di Hong Kong, dia mengatakan bahwa saya punya dedikasi adalah komunis, tapi saya berprofesi sebagai seorang teolog. Salahkah saya? Di saat itu mereka melihat rupanya inilah kehancuran. Rupanya serigala
ada di dalam gereja, ada di dalam gereja Reform, ada di dalam dunia ini. Maka sudah di situ kita akhirnya kaget dengan apa? Mendidik adalah sebuah profesi kah? Mendidik adalah sebuah dedikasi kah? Manusia sejak jatuh dalam dosa, akhirnya manusia sudah tidak lagi mendidik kembali kepada panggilan yang mula-mula. Tetapi akhirnya seorang guru mendidik sudah mulai melihat prestasi menjadi utama, skill menjadi utama, profesional menjadi utama, duit menjadi utama di dalam hidup mereka. Maka mereka mendidik hanya untuk diri sendiri. Mereka mendidik hanya untuk kepentingan diri sendiri. Mereka mendidik hanya untuk kebutuhan diri sendiri. Maka masih adakah harapan guru-guru Kristen, sekolah-sekolah Kristen, pendidik-pendidik Kristen untuk berani berkata, klaim kembali bahwa apa? Pendidikan harus kembali kepada Allah, harus kembali kepada konsep yang benar, kembali kepada keteladanan yang benar, dan harus kembali kepada kemuliaan yang benar. Maka saudara, mari kita berkata kepada diri kita masing-masing, apakah saya punya keberanian untuk mengklaim kembali, saya bukan guru sembarangan, saya adalah guru yang menerima panggilan dari Tuhan, dan panggilan itu suci, dan harus saya kritisi akan apa yang harus saya kerjakan. Apakah saya salah mengajar? Apakah saya salah di dalam motivasi saya? Dan sebagainya. Dan pada saat kita melihat guru-guru Kristen, apakah engkau berani menggarap setiap dunia pendidikan yang sudah hancur ini, yang sudah terkontaminasi dengan dosa ini? Masihkah engkau berani berkata, saya akan klaim balik pendidikan Kristen, harus ditegaskan kembali, dan harus untuk digarap kembali, dan harus dibina kembali. Yang dibina bukan hanya murid-murid, tapi yang dibina adalah pendidik-pendidik Kristen, dan termasuk guru-guru Kristen. Maka kenapa ide bagaimana seminar guru penting, yaitu mengingatkan kembali, engkau bukan menerima panggilan yang kosong, engkau menerima panggilan yang sakral. Maka di sini menjadi satu hal, saudara adalah imam-imam yang dipercayakan, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk membawa generasi-generasi berikutnya mengingat kembali kepada sang sumber pendidikan yang tertinggi, yaitu kembali kepada Allah. Maka iman harus mendarat di dalam dunia pendidikan. Maka firman Tuhan harus diperdengarkan terus-menerus di dalam dunia pendidikan, supaya setiap guru bukan hanya berpikir cari duit dengan profesi itu, tapi bagaimana guru dengan hati yang takut akan Tuhan berkata, ini saya, inilah dedikasi saya, dan biarlah Tuhan kemuliaan-Mu nyata dan menjadi hidup di dalam apa yang saya kerjakan, kami kerjakan, semua kerjakan. Maka di saat kita melihat murid-murid kita, apakah engkau betul-betul mengasihi murid-murid kita? Murid-murid yang dipercayakan, yang begitu lucu, yang begitu nakal, dan yang mungkin membuat engkau sedih. Tetapi pada saat Tuhan telah mempercayakan, apakah engkau mengasihi mereka dengan benar? Mengasihi mereka kembali kepada apa yang Tuhan lihat kepada mereka? Maka saudara, mari kita bekerja keras dalam dunia pendidikan. Mari guru-guru Kristen, masihkah ada optimisme untuk engkau mengklaim kembali dunia pendidikan? Tidak bisa disetir oleh konsep-konsep yang kafir. Tapi bagaimana kita berani mengklaim pendidikan harus kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Allah. Dan kalau bukan kita yang memulai, dan bukan kita yang mau mengkritisi, dan bukan kita yang mau menggarap dan yang membina, siapa lagi? Dan biarlah ini menjadi sebuah seruan hati yang juga muncul, bukan hanya muncul dari beberapa orang, tapi muncul dari satu generasi untuk mau terjun, untuk mau membawa dunia pendidikan kembali kepada kesakralan yang sejati di dalam Tuhan. Maka saudara, mari saudara kerja keras dengan fighting spirit, kita bersandar kepada Tuhan. Meskipun saudara mungkin hanya di desa, tapi jangan kecil hati.
Karena sudah lihat banyak presiden-presiden yang muncul adalah berasal bukan dari kota-kota besar, muncul dari desa. Jangan kira bahwa orang-orang yang begitu terkenal dan orang-orang yang dipakai dan berguna bagi negara, mereka adalah orang-orang yang berasal dari kota-kota besar. Tidak. Banyak dari mereka justru menerima pendidikan-pendidikan dari desa. Dan mereka begitu akhirnya dapat menjadi contoh dan mereka dapat menjadi teladan. Walaupun yang tidak punya teladan juga banyak. Tetapi kita masih melihat optimisme itu ada. Tetapi yang membawa mereka bisa demikian adalah ada konsep yang benar ditanam di dalam hidup mereka masing-masing. Maka saudara, saya bersyukur punya rekan-rekan yang hari ini dari berbagai macam tempat, termasuk rekan-rekan dari kota, dari desa ini, yang bisa berkumpul bersama-sama. Maka dunia ini adalah milik Tuhan dan kita ada dalam dunia ini. Maukah kita sama-sama bergandengan tangan dan kita mengatakan bahwa dunia ini adalah dunia milik Tuhan. Tuhan mempercayakan dunia pendidikan kepada kita masing-masing. Dan apakah saudara dan saya memiliki kesehatian di dalam berkata, ini dunia Bapa dan kami dipercayakan generasi demi generasi yang akan datang di kelas kami, di sekolah kami. Maka maukah engkau melihat ini adalah arena pertaruhan yang besar di mana mereka mungkin akan dipakai setan, tapi kita guru-guru Kristen yang menerima panggilan hidup yang sakral, maukah engkau dengan kerja keras untuk apa? Tetap mendidik dengan fighting spirit untuk memuliakan Tuhan, dengan membawa generasi mereka yang kita didik dapat meresponi kembali Tuhan. Saudara, saya bersyukur jika kesempatan ini ada. Saya tidak tahu apakah masih mungkin dari apa yang kita lakukan semuanya ini memiliki akan satu dampak di dalam zaman ini. Dan saya percaya Tuhan adalah yang memegang kedaulatan. Saya percaya Tuhan punya rencana yang besar. Tapi di dalam rencana yang besar, kita pun dituntut untuk berjuang. Kita dituntut untuk bergerak. Kita dituntut untuk tidak capek untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Maka hari ini para guru-guru, para pendidik-pendidik, para mahasiswa yang hari ini ada di tempat ini, mari kita bersama-sama meresponi bahwa saudara dan saya, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Panggilan yang begitu suci itu diberikan. Mari kita dengan satu hati, satu visi, satu perjuangan, kita mendidik zaman ini kembali kepada Tuhan. Melalui kelas kita, sekolah kita, melalui kehidupan kita, dan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan inilah sharing saya pada hari ini. Dan biarlah sharing yang sangat sederhana ini mengajak kita masing-masing kembali tergugah, kembali kepada kejujuran, yaitu aku harus kembali kepada Allah. Dan anak didikku pun harus kembali kepada Allah. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih. Tuhan, kami berterima kasih karena kesempatan bukan di tangan manusia, tapi kesempatan di tangan Tuhan. Biarlah di dalam setiap apa yang kami sudah Tuhan percayakan bagi setiap kami, mungkin kami guru, mungkin kami pendidik di hal-hal yang lain, dan juga profesi-profesi yang Tuhan percayakan kepada setiap kami Tuhan. Biarlah kami bukan mendidik dengan perkataan, tapi biarlah itu kami juga mendidik dengan kami menjadi contoh yang baik. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk sekalian. Dan
selanjutnya.